Orang yang pertama beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik manusia setelah Nabi alaihi salatu wasallam telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi at-Taimi, Abdullah ibn Abi Kuhafah, wa huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar itu adalah kunyah dan diberi gelar adalah As-Siddiq, yang kedua adalah Atiq. Digelari dengan Atiq karena seorang laki-laki yang sangat tampan dan termasuk orang-orang yang lebih mencintai kebaikan, dan digelari dengan As-Siddiq karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kejujurannya dan termasuk orang-orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjuangan dakwahnya. Beliau lahir pada tahun gajah, kulitnya putih dan tubuhnya kurus, tidak terlalu besar otot kedua pundaknya, wajahnya tampan. Dia orang yang mudah tersentuh hatinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang-orang yang terpandang di masa jahiliyah dan orang yang diminta pendapat, orang yang disenangi, dicintai di kalangan kaum Quraisy, memiliki kecakapan dari sisi keilmuan. Kemudian dia masuk Islam dengan sempurna. Kebiasaan di masa jahiliyahnya beliau haramkan khamar itu terhadap dirinya. Wajar Allah Azza wa Jalla memuliakan orang yang lebih baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim kisah perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar. Ketika mereka berada di dalam gua sebelum Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan perjalanan hijrahnya, dialah orang yang pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafa ar-Rasyidin yang pertama. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama tanpa ada pertentangan sedikit. Dari sisi kedermawanan, beliau menghadirkan hartanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Dia termasuk orang yang paling dicintai Nabi. Allah Azza wa Jalla memuji beliau bahwa ternyata beliau nanti termasuk orang yang dipanggil dari pintu-pintu surga yang ada. Dialah orang yang mengumpulkan berbagai kebaikan di dalam satu hari. Tidaklah berkumpul 4 kebaikan ini pada seseorang kecuali dia masuk surga. Apa dia? Berpuasa, mengikuti jenazah, memberikan makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mengokohkan umat, yang menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar merasa siapa yang mengatakan Muhammad meninggal maka dia akan bunuh. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, yang menyembah, yang beriman kepada Muhammad, Muhammad telah meninggal. Orang yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Di antara agenda program khalifah yang pertama adalah memerangi orang-orang yang murtad daripada Islam. Dia juga termasuk orang-orang yang memprakarsai Jam'ul Qur'anul Karim, mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Dirinya takut dari hal-hal yang haram. Beliau meninggal dunia tidak meninggalkan dirham wala dinar. Waraknya Abu Bakar As-Siddiq, kala beliau menjadi seorang khalifah, dia mencari rezeki. Umar menyuruhnya pulang dan fokus di dalam memimpin umat. Umar ingin mengambil harta dari Baitul Mal untuk diberikan kepada beliau sebagai imbalan dari amanah yang besar terhadap umat ini. Dan dia tidak mau, tetap saja ingin bekerja dan mencari rezeki untuk anak dan keluarganya. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin Al-Jumada Al-Ula pada tahun ke-13 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya adalah 63 tahun. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.